Great. Good morning everyone. Tema pada pagi hari ini adalah Is the Torah law still valid today? Apakah hukum Taurat masih berlaku saat ini? Alright, welcome back in this Andre Saber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saya mau nanya sesuatu yang mungkin bikin sebagian orang Kristen itu panas dingin. Ya enggak? Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, lalu masihkah kita perlu taat pada hukum Taurat? Itu yang terjadi ya, pikiran kan sudah ditebus, sudah mati di kayu salib. Masihkah kita perlu taat pada hukum Taurat? Atau kita ini sebenarnya bisa hidup sesuka hati, lalu bilang, tenang, kan saya sudah ditebus. Ada yang berpikiran seperti itu kan? Ayo jujur, berapa banyak orang Kristen zaman now, zaman sekarang menyalahgunakan anugerah, bersinah, ya, melakukan persinan lalu berkata, Tuhan sudah ampuni. Malas berdoa, malas baca Alkitab. Yang penting hatiku. Walaupun tidak mau berubah, kasih karunia sudah cukup. Padahal itu bukan Injil, itu self comfort. Bukan Injil, itu self comfort. Saya mau ajak teman-teman untuk tutup mata sekejap ya, tutup mata sejenak saja dan bayangkan itu Yesus tergantung di kayu salib, tubuhnya tercabik-cabik, darah menetes. Lalu kita berkata, Yesus terima kasih, Engkau sudah mati supaya aku bisa berbuat dosa lagi semaunya. Apa gitu? Tidak ada yang berani berkata begitu dengan mulut, tapi banyak yang berkata begitu dengan cara hidup. Itu yang terjadi, ya kan? Hari ini kita akan kupas tuntas apakah hukum Taurat masih berlaku zaman now, zaman sekarang. Hukum Taurat kan zaman dulu, kan begitu orang. Banyak orang yang bicara begitu ya. Kalau Yesus sudah menebus dosa kita, apa yang masih harus kita taati? Ingat ya, Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Yesus berkata tegas, aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ayatnya di mana? Masih ingat? Yang pintar mencatat ya. Matius 5:17. Banyak orang Kristen berkata Yesus menghapus Taurat, tapi Yesus sendiri bilang jangan salah paham. Yang dihapus adalah fungsi Taurat sebagai jalan keselamatan. Saya ulang lagi ya. Yang dihapus adalah fungsi Taurat sebagai jalan keselamatan, bukan standar kekudusannya. Ada 3 jenis Taurat yang banyak orang salah mencampurnya. 1, hukum moral. Hukum moral tetap berlaku, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan, dan banyak jangan ya. Hormati orang tua, kasihilah Tuhan dan sesama. Itu bukan budaya Israel. Ini adalah karakter Allah. Makanya Rasul Paulus berkata hukum Taurat itu kudus. Roma 7 ayat 12 ya. Yang pintar mencatat ya. Hukum upacara sudah diganti dan digenapi oleh Yesus. Korban domba,
tabernakel, imam besar, pesta-pesta di perjanjian lama, makanan haram, makanan halal, hukum pencucian, dan semua ini mengarah kepada Yesus kan? Karena Ibrani 10 ayat 10 mencatat Kristus mempersembahkan satu korban untuk selamanya. Wow. Dulu kan harus bawa domba, sekarang tidak perlu karena domba Allah sudah datang. 3. Hukum sipil Israel ya, tidak berlaku untuk gereja. Aturan kerajaan Israel, hukuman rajam batu sampai mati, tidak ada lagi. Hukum tanah dan warisan ini hanya untuk bangsa Israel pada zaman itu. Ada banyak pertanyaan juga. Kalau Yesus sudah mati, sudah menebus, mengapa kita harus taat? Kan begitu pertanyaan orang kan? Karena penebusan bukan tiket dosa secara gratis. Gitu. Rasul Paulus berkata dengan keras, bolehkah kita tetap hidup dalam dosa? Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 1 sampai 2 mencatat, Yesus tidak mati supaya kita nyaman di dalam dosa. Bukan. Yesus mati supaya kita merdeka dari dosa. Itu beda pengertiannya. Ayo, yang pintar. Ayo. Botol boleh, tapi jangan permanen. Ya enggak? Yesus mati supaya kita merdeka dari dosa. Itu pengertiannya. Catat baik-baik. Ada apa dengan seorang pria Kristen yang berkata, saya minum, mabuk, nggak apa-apa, kan Tuhan lihat hati. Kan begitu banyak orang yang mencari pembenaran. Sampai satu hari si pemuda itu menabrak anak kecil. Dia menangis, Tuhan kenapa engkau biarkan ini? Kadang kita selalu begitu kan, berbuat dosa tapi menyalahkan Tuhan atas akibatnya. Padahal Tuhan sudah kasih standar lewat firman-Nya. Ada orang Kristen yang bilang, bro, saya aman. Tuhan itu pengasih, penyayang. Tapi dia mengucapkannya sambil gosok tangan, gitu. Mau menggosip cerita-cerita gosip 2,5 jam, atau berkata Tuhan mengerti kelemahanku. Tapi yang dia sebut kelemahan itu sebenarnya kebiasaan yang sebetulnya dia tidak mau lepaskan. Lucu tapi menohok ya. Karena seringkali kita juga seperti itu. Lalu bagi kita sekarang apa yang berlaku? Keselamatan hanya melalui Yesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya. Kehidupan kudus memakai standar hukum moral. Korban-korban perjanjian lama sudah digenapi oleh Yesus. Hidup benar adalah bukti kita sebagai anak-anak Tuhan. Yesus sudah menebus, tapi Yesus juga berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. If you love me, you have to follow my commandment. Ya. Jika Anda mengasihi aku, maka Anda akan menuruti perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15 ya. Teman-teman, menurut Anda, apakah
orang Kristen zaman sekarang ya, zaman now, lebih banyak hidup dalam anugerah atau justru menyalahgunakan anugerah? Oke, tulis di kolom komentar ya, kolom chat. Bagian mana dalam hidup Anda yang masih sulit ditaati? Ayo bagikan supaya kita bisa doakan bersama. Apa yang paling menolong Anda hidup kudus? Pengajaran, doa, komunitas, dan bagaimana Anda melihat perbedaan antara kebebasan Injil dan kebebasan berbuat dosa? Ayo tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Biarkan ruangan diskusi kita menjadi tempat belajar bersama. Alright, pesan moralnya, Yesus menebus kita bukan supaya kita bebas dari aturan, tetapi supaya kita bebas dari dosa. Penebusan membuka jalan ke surga. Ketaatan menunjukkan jalan kita di bumi. Jadi closing statementnya, teman-teman, Taurat bukan musuh kita. Keselamatan bukan hasil mentaati Taurat, tapi kehidupan yang sudah ditebus akan selalu kembali kepada standarnya Allah. Kasih karunia bukan pintu untuk berbuat dosa. Ayo mikir. Tetapi kekuatan untuk hidup lebih kudus dari sebelumnya. Ayo jawab jujur ya pertanyaan ini dan renungkan. 1. Apakah selama ini Anda benar-benar hidup dalam anugerah atau justru sering menyalahgunakan anugerah untuk membenarkan dosa-dosa kecil yang Anda anggap sepele? Jawab jujur dan renungkan. 2. Bagian mana dari hukum moral Tuhan? Kejujuran, kesucian, kasih, integritas yang paling sering Anda abaikan, padahal Anda tahu itu sebetulnya menyedihkan hati Tuhan. 3. Jika hidup Anda dinilai hanya dari buah-buah rohani yang terlihat, apakah orang lain bisa tahu bahwa Anda ini benar-benar murid Kristus atau hanya Kristen KTP? Apa itu KTP? KTP adalah Kristen tanpa pertobatan. KTP, Kristen tanpa pertobatan. 4. Setelah mendengar firman ini, langkah apa yang harus Anda ubah hari ini juga? Bukan besok, bukan nanti, agar hidup Anda semakin sejalan, selaras dengan kehendak Tuhan. Ayo jawab jujur dan renungkan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk salib-Mu yang mengenapi Taurat. Beri kami hati yang mau taat, hidup benar, dan tidak menyalahgunakan anugerah. Kuduskan pikiran, kata, dan langkah kami, supaya hidup kami menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini atau YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati dan mengerti dan tidak menyalahgunakan anugerah, karya keselamatan, karya salib Kristus tidak disalahgunakan. Ayo tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.